Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Acep Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 2, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang laporan segmentasi dan interim pada perusahaan dealer JG Motor. Perkenalkan, nama saya Sela Rahmawati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Salbia. Perkenalkan, nama saya Tia Solopojia. Perkenalkan, nama saya Komara Putri. Nama saya Nabila Azahra. Perkenalkan, nama saya Selvi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Selvi. Profil perusahaan. JG Motor adalah dealer resmi Yamaha dengan badan hukum PT Jaya Mandiri Gama Sejati. Bergerak di bidang penjualan retail kendaraan otomatis khususnya motor dengan merek Yamaha. Motor JG Motor adalah JG, jagonya Yamaha, Yamaha jagonya motor. Diciptakan pada tahun 2006 merupakan cerminan langsung dari visi perusahaan untuk membawa JG Motor Group menjadi yang terkemuka dalam bisnis retail otomotif khususnya untuk merek Yamaha. Didirikan pada tanggal 29 Oktober 1994 berdasarkan Akta Pendirian nomor 256 tanggal 29 bulan 10 tahun 1994. Secara operasional menjalankan bisnis retail otomotif Yamaha pada bulan September 2001 dengan menggunakan nama JG Motor Group. Visi dan misi perusahaan, visi menjadi perusahaan terkemuka dalam jaringan retail otomotif. Misi memiliki jaringan retail yang kuat dan menguntungkan serta operasional yang handal. Produk. Ada beberapa produknya yaitu motor, yang pertama Aerox Alpha Turbo, yang kedua NMAX 155, yang ketiga Pazio Spare part, yang pertama ban luar, yang kedua bateri aki, yang ketiga Matic Motor Oil. Kemudian ada sumber pendapatan. Yang pertama pendapatan eksternal, pendapatan penjualan kendaraan, spare part, jasa servis dan perawatan, pendapatan antar segmen, yaitu rental ke pemasaran dan aksesoris. Sumber biaya ada beban penjualan dan beban pemasaran, iklan dan promosi, komisi penjualan, beban operasional dan administrasi, gaji karyawan, sewa showroom, listrik dan utilitas, biaya administrasi bank, pajak dan retribusi, beban pemeliharaan dan servis, biaya suku cadang dan perbaikan, biaya perbaikan dan servis kendaraan, beban penyusutan kendaraan pemeran, penyusutan aset tetap, peralatan bengkel dan komputer. Baik, yang selanjutnya yaitu ada laporan keuangan segmentasi dan interim pada perusahaan dealer JG Motor Yamaha pada bulan Januari sampai September 2020. Yang pertama itu ada pendapatan eksternal terdiri dari pendapatan penjualan kendaraan pada bulan Januari 2020 totalnya 4.008.150.000. Spare part ada 29 juta, 29 juta. Jasa servis dan perawatan itu 10 juta. Pendapatan antar segmen yaitu rental ke pemasaran sejumlah 791.175.000. Terus aksesoris 9 juta. Kemudian jumlah pendapatan pada bulan Januari 2020 yaitu 4.847.325.000. Nah, kemudian di sini juga ada beban-beban. Yang pertama ada beban penjualan dan pemasaran yang terdiri dari iklan dan promosi, yaitu sejumlah 50 juta, komisi penjualan sejumlah 20 juta, beban operasional dan administrasi yaitu ada gaji karyawan senilai 200 juta, sewa showroom itu 50 juta, listrik dan utilitas 10 juta, biaya administrasi bank 10 juta, pajak dan retribusi itu sebesar 25 juta. Nah, ada juga beban pemeliharaan dan servis yang terdiri dari biaya suku cadang dan perbaikan sejumlah 25 juta,
biaya perbaikan dan servis kendaraan sejumlah 20 juta, beban penyusutan. Penyusutan kendaraan pameran itu sejumlah 15 juta, penyusutan aset tetap yang terdiri dari peralatan bengkel, komputer, dan lain-lain itu sejumlah 10 juta. Nah, jumlah beban pada bulan Januari 2020 itu sebesar 435 juta. Untuk laba atau ruginya kita bisa lihat dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, yaitu 4.847.325.000 dikurangi dengan 435 juta. Nah, di sini itu sudah terdapat laba, tapi di sini masih laba kotor. Nah, pada bulan Maret 2020, pendapatan eksternal, pendapatan penjualan kendaraan senilai 4.361.250.000, spare part 25.375.000, jasa servis dan perawatan itu 9 juta, pendapatan antar segmen, rental ke pemasaran itu sejumlah 650 juta, aksesoris 11.750, kemudian jumlah pendapatannya 5.057.375.000. Nah, kemudian itu ada beban. Beban penjualan dan pemasaran yang terdiri dari iklan dan promosi 55 juta, komisi penjualan 25 juta, beban operasional dan administrasi senilai 250 juta, itu terdiri dari gaji karyawan, sewa showroom itu 55 juta, listrik dan utilitas sebesar 15 juta, biaya administrasi bank 15 juta, pajak dan retribusi sebesar 30 juta. Nah, terus selanjutnya yaitu beban pemeliharaan dan servis. Biaya suku cadang dan perbaikan itu 30 juta, biaya perbaikan dan servis kendaraan 25 juta, beban penyusutan kendaraan pameran 20 juta, penyusutan aset tetap yang terdiri dari peralatan bengkel, komputer, dan lain-lain itu sebesar 15 juta, sehingga jumlah bebannya pada bulan Maret 2020 sebesar 535 juta. Nah, di sini juga terdapat laba pada bulan Maret 2020 sebesar 4.522.375.000. Dapat dilihat dari laporan keuangan segmen dan internet pada perusahaan ini pada bulan selanjutnya yaitu Juni dan September 2020 juga tidak ada kerugian pada laporan keuangannya dan di sini juga masih terdapat laba kotor. Sekian selanjutnya. Selanjutnya untuk uji pendapatan 10% pada bulan Januari, nilai ujinya adalah 10% dikalikan dengan 4.847.325.000. Sehingga segmen yang dilaporkan yaitu pendapatan penjualan kendaraan dan rental ke pemasaran. Untuk uji pendapatan 10% pada bulan Maret, nilai ujinya yaitu 10% dikalikan dengan 5.057.375.000. Maka segmen yang dilaporkan yaitu pendapatan penjualan kendaraan dan rental ke pemasaran. Untuk uji pendapatan 10% pada bulan Juni adalah 10% dikalikan dengan nilai ambang batas yaitu 5.465.875.000. Maka segmen yang dilaporkan adalah pendapatan penjualan kendaraan dan rental pemasaran. Untuk uji pendapatan pada bulan September adalah uji pendapatan 10% dikali dengan nilai ambang batas yaitu 6.080.780.000. Maka segmen yang dilaporkan adalah pendapatan penjualan kendaraan dan rental ke pemasaran. Baik, selanjutnya ada uji pendapatan
konsolidasi 75%. Pada bulan Januari 2020, pendapatan yang dilaporkan yaitu pendapatan penjualan kendaraan 4.008.150.000, rental ke pemasaran 791.175.000, total segmen yang dilaporkan 4.799.325.000, pendapatan konsolidasi 4.847.325.000, persentasenya 99%. Pada bulan Maret 2020, pendapatan yang dilaporkan yaitu pendapatan penjualan kendaraan 4.361.250.000, rental ke pemasaran 650 juta, total segmen dilaporkan 5.011.250.000, pendapatan konsolidasi 5.057.375.000, persentasenya 99%. Untuk selanjutnya, bulan Juni, pendapatan penjualan kendaraannya ada 4.633.500.000, rental ke pemasaran 785 juta, total segmen dilaporkan 5.418.500.000, pendapatan konsolidasinya 5.465.875.000, persentasenya ada 99%. Selanjutnya di bulan September, pendapatan penjualan kendaraan ada 4.929.250.000, rental ke pemasaran 1.100.750.000, total segmen dilaporkan 6.030 juta, pendapatan konsolidasinya 6.087.780.000, persentasenya 99%. Dikarenakan persentase total segmen yang dilaporkan di atas 75%, maka tidak perlu ada segmen tambahan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.